Perkenalkan, nama saya Efrin Christian, program studi Kehutanan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan sebuah buku yang berjudul Perang Rusia dan Ukraina, karya tulis Yodo Margono. Bagian 1. PES persiapan. Dalam PES persiapan yang dilakukan atau dilaksanakan pada November 2021 sampai Januari 2022, dapat dilihat adanya perkembangan yang sangat pesat menuju operasi khusus dalam pergerakan dan aktivitas unsur-unsur tentara senjata gabungan CAA ke-41 Rusia dan tentara tank pengawal ke-1 pada akhir Oktober. Tidak mungkin menjadi persiapan untuk serangan terhadap Ukraina, tetapi menimbulkan tantangan jangka panjang bagi tetangga Rusia dan NATO. Bagian 2. PES dinamika. PES dinamika dari operasi militer, khususnya Rusia ke Ukraina, dimulai setelah Rusia secara resmi mengakui kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan wilayah Donbas pada 21 Februari 2022. Sehari sesudahnya, Putin menyatakan tidak lagi mengakui protokol Minsk yang dianggap tidak pernah dipatuhi oleh Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, Putin berpidato di televisi pemerintah Rusia dan mengumumkan bahwa pasukan Rusia akan melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Tak lama, pasukan Rusia memasuki wilayah Ukraina secara besar-besaran di wilayah Rusia dan Belarusia. Bagian 3. Dampak perang. Perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak yang sangat besar pada dunia yang tengah berusaha bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Posisi kedua negara sebagai salah satu produsen pangan dan energi terbesar di dunia telah menciptakan lonjakan harga pangan dan energi, serta menimbulkan krisis pangan dan energi di banyak negara di dunia, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan negara-negara yang lain. Bagian 4. Teknologi perang. Perang antara Rusia dan Ukraina adalah perang yang modern, berkapasitas tinggi dan multidimensi. Perang ini terjadi dari luar angkasa ke ponsel milik miliaran orang di dunia. Di saat yang sama, perang ini juga masih menampilkan karakteristik perang industri skala besar model abad ke-20. Perang terjadi di darat, laut, maupun udara. Dunia maya dalam spektrum elektromagnetik dan di dalam bentuk lawan. Walaupun begitu, ruang pertempuran yang menentukan tetap di lapangan. Kemampuan dan daya tembak tetap penting untuk menyerang dan bertahan. Bagian 5. Faktor Putin dan Zelensky. Presiden Rusia Putin dan Presiden Ukraina Zelensky merupakan dua aktor utama dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari perang dan menjadi salah satu faktor penentu utama dalam perseteruan dua negara serumpun ini. Yang cukup menarik dari kedua
ini yang sama-sama memiliki gelar hukum. Bagian 6. Ramalan dan skenario. Rusia maupun Ukraina saat ini sudah masuk ke dalam point of the moon. Di mana kedua belah pihak tidak bisa mundur lagi. Hal ini menyebabkan kedua negara telah menghentikan upaya diplomasi sejak 30 September 2022. Saat Rusia menerima 4 oblast Ukraina ke dalam Republik Rusia. Setelah diakui masuk ke dalam Rusia, serangan keempat wilayah ini menurut hukum Rusia adalah serangan ke wilayah Rusia. Sebaliknya, menurut hukum Ukraina, Rusia telah melakukan invasi ke 4 wilayah itu ditambah dengan Crimea yang sudah dianeksasi sejak 2014. Sulitnya mendamaikan dua negara ini sebenarnya sudah terlihat dari awal terjadinya peperangan sejak perang dimulai pada 24 Februari 2022. Upaya-upaya diplomasi yang melibatkan beberapa negara yang telah dilakukan, tetapi tidak sedikit pun melangkah ke arah perdamaian kedua negara. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.